Selasa malam, 2 Mei 2023, berlangsung pertemuan antara Presiden Jokowi bersama partai politik pendukung pemerintah. Dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pada 21.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Formasi kehadiran relatif lengkap. Ada Ketum PDIP, Megawati, Golkar, Erlangga Hartarto, PKB, Caimin, Gerindra, Prabowo Subianto, P3, Muhammad Mardiono, dan PAN, Zulkifli Hasan. Tentu minus Surya Paloh dari Nasdem. Mengapa? Ya, bisa ditebak sudah dilepeh oleh Jokowi dan tak diorangkan oleh parpol pendukung pemerintah. Alasannya, apalagi kalau bukan karena kenekatan Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Meski Ketum Gerindra Prabowo menjelaskan ketidakhadiran Paloh oleh sebab yang bersangkutan ada di luar negeri. Namun, anggapan faktor Anies itu tak terelakkan. Kembali pada soal pertemuan. Sebelum berlangsung, ada prediksi dan harapan dari sebagian elit parpol pendukung pemerintah agar terbentuk koalisi besar. Fokusnya pada kandidat yang akan ditarungkan pada Pilpres 2024. Yang diinginkan adalah pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Prabowo Subianto. Misal seperti disampaikan oleh Ketua MPP P3 Muhammad Romahur Muzi. Katanya dikutip dari berbagai sumber, meski dipahami sama-sama diusung sebagai capres oleh partai masing-masing, yakni PDIP dan Gerindra, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol ada potensi memajukan duet Ganjar Prabowo. Tapi ternyata prediksi dan harapan tersebut tak terwujud. Menurut klaim Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, sebagaimana ditayangkan Kompas.com 2 Mei 2023, tidak ada pembicaraan tentang pembentukan koalisi besar pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para Ketua Umum Parpol di Istana Merdeka pada Selasa malam. Sebenarnya jauh sebelum itu, pandangan tentang duet Capres Ganjar dan Cawapres Prabowo sudah pernah menyeruak ke permukaan. Adalah seorang pengamat politik bernama Ray Rangkuti yang menyampaikannya. Disarikan dari Kompas.com pada 26 November 2022 lalu, Partai Gerindra akan menyambut gembira kemungkinan pasangan itu. Bahkan jika Ganjar didampingi Prabowo, akan jadi lawan berat dan mampu melibas Anies Baswedan. Rasanya Gerindra tak akan setuju duet Ganjar Prabowo. Maunya Gerindra pasti Prabowo Capres dan Ganjar Cawapres. Kesimpulannya, duet Ganjar Prabowo sulit terwujud. Namun ada pertanyaan, bagaimana jika melihat fakta pasca Pilpres 2019? Di mana Prabowo yang kalah lawan Jokowi dengan rasa ikhlas dan legowo mau bergabung bareng PDIP menjadi Menteri Jokowi. Apakah fenomena tersebut bisa terulang kembali saat Pilpres 2024 Prabowo menjadi Cawapres Ganjar Pranowo? Tidak akan. Setidaknya ada beberapa faktor. Pertama, keputusan partai. Sudah jamak diketahui, Gerindra mengusung Prabowo adalah sebagai capres, bukan cawapres. Demikian pula posisi Ganjar di PDIP, capres. Dan itu merupakan keputusan final yang tidak akan ditarik lagi. Kedua, situasi politik 2019 yang melingkupi sekitaran Partai Gerindra dan Prabowo sudah jauh berbeda dibanding 2024. Kita maklum bahwa di tahun 2024 mendatang, Pak Jokowi tak mungkin nyapres lagi. Padahal beliau punya basis massa yang besar dan kuat. Bergabungnya Prabowo masuk ke Jokowi bisa jadi ya untuk kepentingan menggait massa Jokowi, buat modal rebutan Vox Pop Pilpres 2024. Ketiga, tak nyapresnya Jokowi sekaligus menjadikan peluang Prabowo untuk maju dan menang sebagai capres tambah besar dan menguat. Di samping berharap limpahan suara dari masa Jokowi, dukungan suara presidensial threshold sudah beres. Dengan adanya PKB di samping Gerindra, Prabowo cukup syarat daftar ke KPU. Lalu survei elektabilitas belakangan ini cenderung naik, terutama pasca statement kontroversi Ganjar soal Piala Dunia FIFA U20. Keempat, faktor senioritas. Meski terkesan agak subjektif, faktor ini saya kira tetap akan dijadikan pertimbangan oleh Gerindra dan Prabowo. Diketahui secara umur Prabowo sudah sepuh dibanding Ganjar. Masa orang tua ada di bawah anak-anak, pakai disuruh-suruh lagi? Ya tentu tidaklah, gengsi dong.
Makanya Gerindra akan merasa eman kalau level Prabowo sampai diturunkan jadi cawapres. Prabowo sendiri tentunya juga punya pertimbangan yang sama. Tetap ngotot capres dan menolak bergabung dengan PDIP. Serta tak akan menyia-nyiakan kesempatan terakhir kalinya untuk menjadi presiden menggantikan pendahulunya, Pak Jokowi. Lalu bagaimana sekarang? Menurut saya ada baiknya beberapa parpol pendukung pemerintah yang sudah cukup syarat untuk daftar di Pilpres, baik karena berkoalisi maupun jalan sendiri, fokus pada jalan politik masing-masing. PDIP, Ganjar, dan tentu Pak Jokowi serta elit lain tak perlulah menarik-narik Prabowo untuk turun level jadi cawapresnya Ganjar. Ada soal lain yang lebih penting dari itu, yakni segera mencari cawapres buat Ganjar. Dulu menguat Erick Thohir, tapi nama ini mungkin akan terpental akibat sengkarut soal Piala Dunia U20. Pak Erick punya pendapat beda jauh dibanding keputusan PDIP Ganjar. Kalau memang begitu, terdapat sosok lain yang juga marak disuarakan, misal Sandiaga Uno. Rasanya Sandi cocok digandeng Ganjar, apalagi pasca pamit keluar dari Gerindra. Sandi ditampung oleh P3. Sebuah partai politik yang sejak dari awal memang melabuhkan diri ke Pak Jokowi dan kini ada niat gabung bersama PDIP. Masih ada kemungkinan PAN juga setuju Sandi. Tentu jika ada arahan dari Jokowi sebagaimana disampaikan oleh elit PAN beberapa waktu lalu. Kalau bukan Sandi ya cari cawapres lain. Silakan saja, yang penting tidak mengganggu posisi Prabowo sebagai capres. Apalagi pasca keputusan PDIP mencapreskan Ganjar. Itu berarti tertutup pintu bagi Ganjar untuk jadi cawapresnya Prabowo. Sementara pada situasi yang sama, saya lihat Prabowo kini tambah mesra bersama Caimin PKB. Terakhir, tinggal Partai Golkar yang diketahui juga mengusung sang ketum Pak Erlangga Hartarto sebagai capres. Bagi Golkar ada pilihan banyak. Bisa gabung ke Gerindra PKB, tapi tentu hanya dapat jatah menteri. Kalau mau turun level, ya sodorkan nama Erlangga menjadi pendamping Ganjar. Syukur-syukur diterima oleh PDIP. Kalau tidak, bisa juga merapat ke Nasdem atau Demokrat. Siapa tahu, namanya juga politik. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sabidi Mutiula yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Kemana Parpol Pemerintah Pasca Ketemu Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.